Shalom jemaat yang terkasih, salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, pada hari-hari ini kita membutuhkan yang namanya damai sejahtera. Namun damai sejahtera yang sejati itu muncul dari satu hal yang menuntun kita kepada kebenaran. Karena tidak mungkin kita memiliki damai sejahtera kalau kita tidak hidup di dalam kebenaran itu. Nah, disinilah Rasul Paulus mengajar kepada kita bagaimana setiap orang mungkin mengejar yang namanya kebenaran, tetapi tidak semua orang menemukannya. Ada yang mencoba untuk tidak mengejarnya, tetapi justru dia menemukannya. Namun hanya Tuhan Yesuslah yang menyatakan kepada diri kita bagaimana hidup di dalam Dia itu menjadi satu-satunya jalan untuk mengenal kebenaran. Kita mau belajar daripada penjelasan Rasul Paulus di dalam surat Roma, pasal yang ke-10, ayat 4 sampai ke-15. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke sorga? Yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau, siapakah akan turun ke jurang maut? Yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi, apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus mengakui bahwa kebenaran itu bukan diperoleh karena usaha manusia, melainkan diperoleh karena Yesus Kristus. Paulus tidak menolak pandangan Musa tentang kebenaran berdasarkan hukum Taurat bahwa orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Namun Paulus mengakui kebenaran iman di dalam Yesus Kristus. Karena itulah dia mengutip Ulangan pasal 30 ayat 12 hingga 14, di mana ia menasihati orang-orang Kristen Yahudi di Roma bahwa kebenaran telah dekat dengan manusia. Mereka tidak perlu berusaha untuk mendapatkannya. Paulus mengatakan di sini bahwa usaha manusia yang membawa Kristus masuk ke dalam dunia dan membangkitkannya dari antara orang mati. Semua itu sudah dikerjakan Allah bagi manusia. Nah, saudara yang terkasih, disinilah hukum Taurat itu memang berfokus pada apa yang kita lakukan. Namun iman berfokus kepada Kristus. Tidak ada seorang pun yang dapat memenuhi hukum Taurat kecuali Yesus Kristus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat hidup benar di luar Kristus. Karena itulah kita mengenal Kristus sebagai inti dari kebenaran dan keselamatan. Jadi sebenarnya jarak kebenaran dan manusia itu hanyalah sejauh mulut kita dan hati kita. Di sini Paulus mengajak kita melakukan 3 hal. Mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Kemudian percaya di dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Dan berseru, menyerukan nama Yesus. Maka kebenaran itu dekat dengan mulut dan hati kita.
pada waktu kita mengaku, menerima, dan memanggil Dia, maka kita akan diselamatkan. Maka Paulus di sini sebenarnya sangat memahami mengapa masih banyak orang yang belum mau mengaku, menerima, dan memanggil. Karena itulah sebenarnya kebenaran itu harus diberitakan kepada semua orang, dan dengan demikian banyak orang bisa mendengar tentang Injil Yesus Kristus. Saudara, sebenarnya kita memahami bahwa keselamatan bukan karena kita sudah melakukan firman Tuhan dengan baik ataupun sempurna, tapi karena Kristus sudah menggenapinya bagi kita. Semua ini dilakukan pada waktu kita masih berdosa, dan pembenaran dari Allah dalam Yesus Kristus berlaku bagi kita. Karena itu penting sekali bagi kita yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, perlu mengingat bahwa kita memiliki tugas yang penting, yaitu bukan hanya menghidupi firman Tuhan yang sudah dianugerahkan kepada kita, tetapi kita juga memiliki panggilan untuk memberitakan. Maka tanpa usaha apapun sebenarnya kita sudah diselamatkan. Mari kita bersyukur, saudara, melalui kesediaan diri kita untuk menjadi alat untuk memberitakan kebenaran dalam nama Yesus Kristus. Dimulai dari lingkungan keluargamu di rumah, tempat bekerjamu, tempat tinggalmu, dan juga tempat di mana kita ada dalam komunitas sehari-hari. Ingat seperti yang dikatakan Paulus, akuilah, terimalah, dan juga serukan nama Yesus, maka Dia akan hadir di dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami menyadari bahwa kedamaian yang sejati bukan karena dalam situasi yang aman dan tentram saja, tapi sebenarnya karena dimulai kami mengenal Engkau, dan disitulah kebenaran itu dibukakan buat kami. Kami yang masih berdosa dikasihi Tuhan, kami yang tidak layak mendapatkan anugerah keselamatan. Kami bersyukur kalau kami bisa dengan mulut kami, dengan hati kami, dan dengan pikiran kami bisa percaya dan berseru kepada Tuhan. Kami berdoa supaya kami juga punya kesempatan yang sama, bisa membagikan, bisa menceritakan, dan juga melihat bagaimana banyak orang lain yang kami kasih bisa mengenal Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.